Nah, artinya progresnya ini ya yang harus dibuat oleh mahasiswa agar tulisannya itu baik ya, menghasilkan satu temuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Dari studio podcast Borobudur Hukum Channel, lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Borobudur, Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Bersama saya Dr. Megawati Bartos, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur dan Kaprodi Profesor Dr. Faisal Santiago. Obrolan santai hukum sore ini bertemakan tentang teori progresif yang dipopulerkan oleh Profesor Sacipto Raharjo, menyambung obrolan minggu lalu. Temanya tentang teori responsif yang dipopulerkan oleh Philip Nonet dan Philip Selsing. Karena berbicara tentang teori progresif, maka selalu berhubungan dan berdampingan dengan teori responsif. Untuk lebih jelasnya lagi, apa itu hukum teori progresif? Kita akan berbicara dengan Profesor Dr. Faisal Santiago. Selamat sore, Prof. Selamat sore Bu Dekan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, tema minggu ini kita berbicara tentang teori progresif, Prof. Menyambung teori yang lalu ya, Prof ya, tentang teori responsif yang mana teori ini harus diketahui oleh kandidat dokter ya, mahasiswa doktor untuk menulis ya tentang disertasi bagaimana eh, teori ini merupakan pisau analisis gitu ya Prof ya. Ya, Oke Prof, yang mau saya sampaikan di sini ya, apa sih itu Prof, teori progresif? terima kasih Bu Dekan. Jadi begini, sekali lagi bahwa teori progresif ini memang selalu saya perhatikan ya dalam beberapa kesempatan, itu selalu berdampingan dengan teori responsif. Mhm, Jadi satu bicara respon, satu lagi bicara progresnya progresnya, ya gitu ya. ya, Jadi sebenarnya teori progresif ini adalah suatu bentuk pemikiran ya, membentuk mhm, pemikiran dari guru saya juga ya, Prof. Sacipto Raharjo, Raharjo, mengenai kondisi hukum pada saat itu gitu mhm ya. mhm Beliau melihat pada saat itu, kondisi hukum ini masih, banyak yang, tidak sesuai di dalam, pelaksanaannya mhm gitu ya, dalam pelaksanaannya sehingga perlulah suatu, progres untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada mhm waktu itu. Jadi mhm, dalam pemikiran itu, beliau sangat semangat betul gitu ya ya, untuk melakukan yang terbaik lah ya mhm untuk masyarakat ya, bangsa dan mhm negara, mhm kita, negara Indonesia karena, penegakan hukum pada saat itu menurut, Prof. Sacipto Raharjo itu belum seperti apa yang diharapkan ya, sesuai mhm dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 juga mhm, belum sesuai dengan amanah kita sebagai negara hukum, ya, belum juga sebagai, menjadikan hukum itu adalah sebagai panglima. mhm, Jadi, beliau melihat bahwa harus ada suatu terobosan-terobosan ya, ya, ada suatu keberanian-keberanian untuk mhm, melakukan, perbaikan hukum perbaikan, ya, ya, terutama dalam, menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini. mhm Karena dengan kegundah gulaian beliau itu, mhm, maka beliau, menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut menjadi, bentuk teori, bentuk teori dan ya. ini masyarakat atau masyarakat hukum sering menyebutnya adalah, teori, progresif Progresif, ya ya, yang dipopulerkan oleh Prof. Sacipto Raharjo. Raharjo, ya. Oke, teori progresif ini kan, eee, merubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik ya. Udah ada undang-undang yang mengaturnya, responnya seperti apa, lalu progresnya seperti apa, gitu ya Prof ya? Iya, Mungkin ya, perputarannya seperti itu. Oke Prof, Profesor Sacipto Raharjo menyampaikan harus ada progres nih, itu ya, tentang aturan yang berlaku di negara kita. Sejauh mana nih Prof, apabila para pakar gitu ya melihat teori progres ini? Karena, sebagai pisau analisis untuk penulisan disertasi ya, mhm harus sampai gitu loh. Bentuknya apa sih responnya gitu kan, kalau kita berbicara respon itu kan berbeda-beda ya Prof ya. mhm, Nah dengan adanya teori progresif, membantu nggak Prof? iya. Agar tidak, apa ya, tidak apa istilahnya, kan saya katakan tadi membantu ya untuk menulis dia, jadi tidak nggak bias gitu loh Prof. Mmm, jadi, sebenarnya teori progresif Mhm ini,
dipakai, dalam, penegakan hukum lah ya, Mhm mhm. terutama misalkan dalam, pengadilan ya, Iya. kehakiman Iya misalkan. iya iya. Kalau pengadilan misalkan ada nggak berani, terobosan-terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim ya? hakim Heeh. ya, dalam, memutuskan atau suatu perkara gitu ya. Mhm mhm. Eee, Mencari keadilan nih iya Prof untuk ya? mencari Heeh. keadilan tentu Iya. masyarakat dalam, berurusan dengan pengadilan itu adalah untuk Mhm. mencari keadilan ya. Keadilan. Nah tentu dengan adanya keyakinan Mhm dari hakim ya, mhm dari keyakinan dari hakim mhm untuk memutuskan suatu perkara, maka dia melakukan menggali ya, Rex mhm finding ya, mhm melakukan atau menggali penemuan-penemuan hukum. mhm Di mana penemuan-penemuan hukum itu nantinya akan membantu si hakim ini untuk mhm memutuskan suatu perkara dengan keyakinannya itu mhm gitu ya. mhm mhm. Nah jadi itulah adanya berani terobosan-terobosan ya, Iya. terobosan-terobosan untuk memperbaiki Mhm. suatu keadaan yang Keadaan. tidak baik gitu ya, untuk menjadi lebih lebih baik gitu ya. Mhm. Karena dengan, sifatnya yang tidak baik itu tentu akan sangat buruk dan sangat mengganggu Mhm mhm. rasa keadilan yang, ada di tengah masyarakat. Nah, Mhm. kalau sudah mengganggu rasa keadilan di tengah masyarakat, tentu ini akan menjadikan, masyarakat juga tidak akan menyaman ya. Kalau Mhm. tidak nyaman juga akan jadi mungkin bisa menjadi suatu perbuatan dia melakukan perbuatan hukum dan lain Hukum. sebagainya. Oleh karena itu, disinilah suatu pemikiran dari Prof. Sachipto bagaimana, teori progresif Mhm. ini adalah untuk memperbaiki suatu kondisi keadaan untuk menjadikan ya menjadikan atau Lebih baik menciptakan ya? lebih baik gitu atau Mhm mhm. seperti menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera ya, Iya. sesuai dengan Tujuan hukum, tujuan ya hukum, ya dibentuknya sesuai hukum. dengan amanah Undang-Undang Dasar Undang-undang, iya. 45, dan inilah suatu pemikiran yang menurut saya, sangat baik ya, Mhm. dalam, pelaksanaannya. Nah tentu hubungannya dengan mahasiswa gitu ya, Iya. banyak yang menggunakan teori-teori, progresif Progresif, ini untuk sebagai pisau analisisnya. pemecahan Nah masalahnya gitu, bukan? ya karena Heeh. banyak mahasiswa kita misalkan melihat, menulis atau, Mhm suatu perangkat undang-undang itu sudah tidak relevan dengan mhm kondisi saat ini mhm ya, mhm maka, dia melakukan penelitian, tentu pada ending-nya adalah adanya suatu rekomendasi mhm bahwa adanya, harus di, amandemen atau mhm harus direvisi, mhm. aturan-aturan tersebut. Nah ini adalah suatu bagian dari pemikiran, Prof. Sachipto adalah bagaimana, eee, harus progresif Progres. untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kembali ke, penulisan ya Prof ya, karena tujuannya ini teori ini kita kita sampaikan kepada, para mahasiswa akan membuat tulisan ya Prof. Untuk menulis disertasi itu, inputnya itu kan apa gitu Prof ya, Mhm, lalu proses dan goalnya apa. iya, Nah kalau kita kembali ke respon dan progres ya Prof, apabila mahasiswa meneliti, karena nanti kita bicara tentang, analisis pisau analisis ya, mahasiswa meneliti ya, aturan yang ada. Dari sudut sosiologisnya nih, bagaimana aturan itu diterima nggak, direspon baik nggak gitu ya dengan mhm, masyarakat. Apabila responnya tidak baik ya, lalu diproses. Proses ini adalah bentuk, prosesnya itu lalu proses ya, lalu progresnya seperti apa. Progres inilah yang harus dibuat oleh mahasiswa untuk menghasilkan tulisan yang baik ya, goalnya seperti apa. iya, Seperti itu ya Prof ya. Nah artinya progresnya ini ya yang harus dibuat oleh mahasiswa agar tulisannya itu baik ya, menghasilkan satu temuan gitu ya Prof ya? iya. Jadi, dalam, mahasiswa doktor hukum Mhm, temuan itu sering disebut novelty novelty ya. ya. Jadi Mhm apa sih novelty-nya, mhm, setelah melakukan penelitian dengan yes, menggunakan teori, progresif oleh Prof. progresif, Sachipto. Nah ya tentu, dalam membuat disertasi itu bisa saja seorang mahasiswa tuh mengkaji undang-undang, ya mengkaji kebijakan-kebijakan ya, ya, apakah kebijakan-kebijakan itu adalah baik atau mhm tidak baik mhm sehingga apa yang diinginkan oleh mhm teori ini adalah untuk menjadi lebih baik. mhm Tentu saja yang menjadi pertanyaan kita adalah memang untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik mhm dan sudah akut gitu ya, mhm. itu susah. Sulit banget Ya, ya Prof? apalagi orang ya sudah menikmatinya di sana, sudah nyaman di sana, Mhm maka diperlukan suatu keberanian ya untuk menjadikan, pisau analisis, mhm progresif ini untuk memperbaiki itu. Ya mhm karena untuk mhm. memperbaiki itu kan bukan pekerjaan yang mudah, Mudah, iya ya iya apalagi karena iya. sudah
yang diperbaiki dalam suatu kondisi yang zona nyaman. Nah, Iya, jadi dengan adanya teori ini mhm, mahasiswa benar-benar melakukan penelitian, mhm, supaya apa yang diinginkan oleh Prof. Sachito Raharjo adalah untuk mhm, menjadikan, pemikiran beliau untuk menjadikan, merubah kebiasaan yang memang sulit dirubah mhm, bisa menjadi lebih baik, perilaku yang tidak baik bisa menjadi lebih baik, baik, nah iya, dan seterusnya. mhm. Sehingga akan menciptakan rasa keadilan, bagi masyarakat ya, untuk secara keseluruhan. Ya, seperti, minggu lalu tentang teori responsif ya, bagaimana masyarakat itu merespon, Mmm, responnya baik apa enggak kan. iya, Seperti juga Prof sampaikan bahwa masyarakat ini lebih enak dilayani daripada melayani gitu iya, kan, sementara produknya udah ada, responnya itu enggak ada ya, mmm, seperti itu, minggu lalu kita berbicara bagaimana tentang respon dari masyarakat mengenai aturan ya, tentang hukum yang ada di, negara kita ini. Oke, lalu kalau berbicara tentang progres Prof ya, contohnya seperti apa nih Prof? Tadi kan Prof udah nyampaikan kan harus udah ada aturannya progresnya seperti apa. Contohnya nih Prof, karena kalau kalau kita berbicara orang hukum itu kan udah paham ya, apa itu teori dari progres. Nah, bagaimana untuk menyampaikan orang awam kalau berbicara progres dari hukum itu tuh apa sih? Aturan itu seperti apa sih? Gimana tuh Prof? ya memang, produk hukum yang dibuat di Indonesia itu selalu, terlambat ya. Jadi Mhm, bisa kita lihat, semangat untuk melakukan perubahan-perubahan ini memang agak berkurang ya. berkurang. Sebagai contoh misalkan, beberapa waktu yang lalu kitab undang hukum pidana kita Mhm. itu, direvisi ya sampai sekarang belum direvisi, Rancangan-rancangan masih gitu ya, nggak rancangannya. selesai-selesai, iya. Dari tahun berapa tuh, dari Heeh. saya sekolah ya, Iya, sekolah hukum iya, sampai iya, sekarang, heeh. masih rancangan saja Rancangan gitu saja, ya. demen merancang lah. Ah, dan yang kedua, jujur saja untuk Mhm, membuat satu aturan atau undang-undang itu mhm, tidak memerlukan waktu yang cepat gitu, jadi selalu mhm, lama, nggak iya, tahu apakah, selalu berpikirannya kenapa harus dipercepat kalau bisa diperlambat gitu ya. Itu yang mhm, mungkin juga, mengganjal kita. Jadi mhm, harusnya hukum itu lebih cepat gitu ya, mhm, karena mhm, manusia itu berkembang juga dengan cepatnya. Nah, iya, jadi, begitulah yang namanya, kita harus merespon dan harus kita lalu menjalankan ya, mhm, menjalankan dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik ya. mhm, Tentu pada akhir mhm, dan goalnya adalah menciptakan rasa adil bagi seluruh masyarakat Indonesia mhm, ya. mhm, Pada goal akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan mhm, makmur. iya. Seperti contoh tadi gini Prof, contohnya hakim gitu ya Prof tadi sampaikan bagaimana hakim untuk mencari keadilan itu mencari undang-undang yang lain ya, aturan yang lain Ya. gitu ya. Kalau dalam penulisan disertasi contohnya nih Prof nih, seperti apa nih Prof? Kan kadang, mahasiswa itu udah membuat aturan seperti, mengolah ya, menganalisa aturan seperti ini ya. Lalu kalau kita berbicara tentang progresnya, nah progresnya kemana? Kan dia suka samar tuh Prof, dia suka samar dia. Dia nggak paham akan progresnya kok yang disampaikan itu nggak sesuai. Nah, Prof punya nggak rumus ya untuk mahasiswa apabila dia, memprogres suatu aturan? Karena kan dikatakan tidak baik menjadi baik. Karena kalau misalnya novelty dari tulisan itu kan harus baik ya, walaupun nggak baik pasti dia punya progresnya seperti apa. Ada nggak Prof rumus yang harus disampaikan oleh mahasiswa mengenai, progresif ini? Iya, jadi gini, eee, negara kita ini kan selalu, berpedomannya kepada aturan, Aturan? ya, Ya. hukum, atau undang-undang. Jadi undang-undang mungkin yang dibuat 10 tahun yang lalu, Mhm, ya, situasi kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk yang sekarang. mhm, Ya mhm. kenapa tidak Nah, lagi sesuai, ya, ya. ya, ya. Tidak sesuai itu karena, ya memang pada waktu itu belum diatur. Mhm, Nah, oleh karena mhm, itu, mahasiswa banyak melakukan penelitiannya adalah bagaimana mengkaji undang-undang tersebut, mhm, ya. mhm, Tentu dengan, keadaan realita di tengah-tengah masyarakat ya. mhm. Nah, bagaimana efektivitas undang-undang tersebut. Nah, Ya, setelah efektivitas kembali ya, iya, kembali setelah, ya. mahasiswa itu melakukan penelitian ya, Mhm, tentu dia akan melihat tuh teori dari, mhm. Pak Sachipto Cacito Raharjo Raharjo, ini, iya, oh ini loh yang sebenarnya mhm, bagaimana memperbaiki sesuatu yang tidak baik menjadi baik ya, mhm, tentu adalah kembali lagi untuk, bangsa kita mhm, ya. mhm, Nah, itulah satu, contoh yang sederhana saja gitu mhm, kalau, teman-teman adik mahasiswa doktor hukum untuk mhm, menulis disertasinya. mhm, mhm, Jadi itulah gambaran, betapa concern-nya Prof. Sachito Harjo mhm, dalam, menulis teori progresif, tersebut. iya. Ya, terima kasih Prof.
Jadi hukum terus berkembang, Ya. ya, mengikuti manusia dalam konteks sosial, terus berubah dan rejim juga berubah menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan teori dari progresif ini. Ya, Prof. Oke, demikian obrolan santai sore ini bersama saya Dr. Megawati Bartos dan Profesor Dr. Faisal Santiago. Sampai jumpa pada obrolan sampai berikutnya. Terima kasih.